Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak tahun 1948, tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Dengan ditetapkannya Hari Bela Negara, hal tersebut menjadi simbol bahwa siapa saja bisa berupaya untuk membela negara. Bahkan pada tahun 2015, di tanggal 19 Desember, ketika itu sedang dilakukan upacara peringatan Hari Bela Negara, Presiden Jokowi memberikan pesan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus punya semangat untuk membela negara melalui berbagai bidang pengabdian. Bela negara dapat dilakukan melalui profesi masing-masing orang. Misalnya petani. Petani dapat melakukan bela negara dengan cara meningkatkan produksi pangan. Guru dapat mewujudkan bela negara dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah kesadaran dan kepedulian pada bangsa dan negara. Kepedulian pada suatu bangsa telah ditunjukkan Tuhan dalam bacaan Alkitab pada saat ini. Tuhan menunjukkan kepedulian kepada bangsa Israel karena Israel telah menyadari dan mengakui kelemahan serta keberdosaan mereka. Hal itu dapat kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel telah mengakui bahwa mereka berdosa. Mereka mengakui bahwa mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak menjalani hidup bersama Tuhan, dan mereka tidak mendengarkan firman-Nya. Dengan semua tindakan-tindakan itu, keberdosaan bangsa Israel membuat mereka menderita dan tertindas. Dosa yang telah diperbuat oleh bangsa Israel membuat mereka tidak mendapatkan keadilan dan juga kebenaran. Oleh karena mereka telah merasakan derita dan juga tertindas, orang Israel mengaku dan menyesal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendapati penyesalan orang Israel, Tuhan pun tergugah. Akhirnya Tuhan menunjukkan kepedulian dan membela mereka. Cara Tuhan membela orang Israel dengan cara memberikan pertolongan. Tuhan memberikan keadilan dan juga keselamatan. Tuhan bertindak untuk menolong orang Israel. Tuhan bertindak untuk membebaskan orang Israel. Karena kalau bukan Tuhan yang melakukan itu, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keadilan, cuma Tuhan yang bisa menolong dan membebaskan orang Israel. Tindakan Tuhan untuk melakukan hal tersebut tentu karena kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang Israel. Tuhan tidak ingin melihat orang-orang yang dikasihi-Nya menderita terus-menerus. Bapak Ibu, Tuhan kita hebat, bukan? Israel berdosa, mereka menjadi menderita karena dosa mereka sendiri, lalu mereka mengakui dan menyesal di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bertindak untuk menolong dan memberikan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan berlaku yang sama kepada kita? Dalam proses menjalani kehidupan tiap hari, telah banyak kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang telah kita rasakan. Bahkan pengalaman orang Israel melalui bacaan hari ini menjadi perenungan yang sama kepada kita. Seperti kepada orang Israel, Tuhan pun telah bertindak yang sama kepada kita. Saat kita berdosa, saat kita menderita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan ingin kita mengaku dan menyesal, lalu selanjutnya kita menunggu karena Tuhan akan bertindak menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika di saat ini di antara kita ada yang sedang menderita karena sakit yang belum juga pulih, karena kondisi ekonomi yang belum semakin baik, ada permasalahan di dalam keluarga, Mari kita mengakui itu di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui semua
persoalan dan penderitaan kita di hadapan Tuhan, dan mari kita menunggu tindakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seandainya tindakan Tuhan berbeda dengan harapan kita, maka dalam iman kita meyakini bahwa setiap tindakan Tuhan dalam kehidupan kita, setiap pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.